Yang pertama yaitu ada sistem persarafan. Sistem persarafan adalah jaringan yang berfungsi untuk mengendalikan tubuh atau aktivitas seluruh tubuh. Fungsi utama dari sistem saraf yaitu menerima rangsangan dari lingkungan sekitar atau dari dalam tubuh sendiri. Yang kedua dari fungsi sistem saraf yaitu mengirimkan perintah ke otot-otot agar kita menarik tangan. Yang ketiga yaitu ada fungsi utama dari sistem saraf, mengatur fungsi tubuh mulai dari detak jantung, pernafasan, hingga proses berpikir dan mengingat. Selanjutnya ada sistem saraf. Yang pertama yaitu ada otak. Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia, berfungsi sebagai pusat kendali utama. Otak mengontrol pikiran, emosi, gerakan, dan tubuh manusia. Yang kedua ya ada sumsum tulang belakang, yaitu serabut saraf yang memanjang dari otak ke bawah punggung. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai jalan utama bagi sinyal yang keluar masuk otak. Yang ketiga yaitu ada saraf. Saraf yang bekerja memberikan sinyal listrik antara otak dan seluruh tubuh. Sistem saraf yaitu ada terbagi menjadi dua bagian, yaitu saraf kranial, yaitu saraf yang keluar langsung dari otak. Yang kedua yaitu ada saraf spinal, saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu ada otak. Yang pertama yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak dan bertanggung jawab atas sebagian besar fungsi kognitif, seperti berpikir, mengingat, belajar, dan berbicara. Otak besar juga mengontrol gerakan volunter atau gerakan yang disengaja. Yang kedua yaitu ada otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang otak. Otak kecil berperan penting dalam koordinasi gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh. Otak kecil membantu kita melakukan gerakan yang halus dan terkoordinasi seperti berjalan, berlari, dan melukis. Yang ketiga yaitu ada batang otak atau otak tengah. Menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, batang otak mengontrol fungsi-fungsi vital tubuh seperti pernafasan, detak jantung, dan tekanan darah. Batang otak juga terlibat dalam siklus-siklus tidur dan bangun tidur dan kesadaran. Selanjutnya ada dua bagian saraf tepi. Yang pertama yaitu ada sistem saraf samotik atau juga mandu gerakan. Sistem saraf samotik mengontrol gerakan sadar atau volunter. Di sini kita dapat mengendalikan gerak-gerakan yang dilakukan oleh sistem saraf samotik. Contohnya itu seperti mengangkat tangan, berjalan, dan berbicara. Fungsi dari saraf samotik yaitu mengontrol gerakan otot rangka, dan yang kedua menerima sensasi dari kulit otot dan sendi. Yang kedua yaitu ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini kita tidak dapat mengendalikan gerak atau mengontrol gerakan tidak sadar atau involunter. Fungsi dari saraf otonom yaitu mengatur fungsi organ dalam. Yang kedua, mempertahankan hemostasis. Sistem endokrin. Sistem endokrin yaitu kelenjar sekresi internal penghasil hormon. Hormon adalah zat kimia dengan jumlah sedikit dihasilkan melalui kelenjar endokrin yang tidak memiliki saluran keluar. Selanjutnya yaitu ada hormon hipofisis anterior. Yang pertama yaitu ada hormon pertumbuhan, yaitu merangsang pertumbuhan sel dan jaringan tubuh, terutama pada tulang dan otot. Selanjutnya yaitu ada hormon perangsang, yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Yang ketiga yaitu ada hormon adrenokortikotropik, yaitu merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon kortisol yang membantu tubuh merespons stres. Yang keempat yaitu ada hormon luteinisasi,
yaitu pada wanita memicu ovulasi dan produksi progesterion, pada pria merangsang produksi testosteron. Yang kelima yaitu ada prolaktin, yaitu merangsang produksi susu pada ibu menyusui. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan sekumpalan organ yang mempunyai struktur dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu ada testis. Testis merupakan organ berbentuk oval yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu ada epididymis, yaitu saluran berkelok-kelok di belakang testis, tempat sperma matang dan disimpan sementara. Yang ketiga yaitu ada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Yang keempat yaitu ada kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori adalah organ-organ yang menghasilkan cairan dan pergerakan sperma. Yang kelima yaitu ada penis. Penis memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengeluarkan urin dan sebagai organ kopulasi saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu ada ovarium atau induk telur, yaitu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua yaitu ada tuba Fallopi atau saluran telur, yaitu menghubungkan ovarium dengan rahim sebagai jalur transportasi sel telur. Yang ketiga yaitu ada uterus atau rahim, tempat implantasi embrio dan perkembangan janin selama kehamilan. Yang keempat yaitu ada serviks atau leher rahim, yaitu bagian bawah rahim yang membuka ke vagina. Yang kelima yaitu ada vagina atau liang vagina, saluran yang menghubungkan rahim dengan luar tubuh. Fungsi dari reproduksi pada wanita yaitu yang pertama menghasilkan sel telur untuk reproduksi, yang kedua mendukung proses kehamilan dan kelahiran, yang ketiga yaitu mengatur siklus menstruasi, yang keempat menghasilkan hormon yang mengatur perkembangan seksual dan reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelompok 4 sampai kelompok 7, yaitu yang materinya sistem muskuloskeletal, integumen, respirasi, dan kardiovaskuler. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem atau jaringan kompleks yang mencakup tulang, otot, sandi, tendon, ligamen, serta jaringan penghubung lain yang bekerja memberikan dukungan struktur, melindungi organ vital, dan memungkinkan gerak tubuh. Selanjutnya yaitu ada komponen utama. Yang pertama yaitu tulang. Sistem tulang atau skelet terdiri dari 206 tulang yang menyusun kerangka tubuh, memberikan dukungan, perlindungan, dan tempat untuk melekatnya otot. Yang kedua yaitu ada sistem otot atau muskulatur. Terdiri dari lebih dari 600 otot yang berfungsi untuk menggerakkan tulang, menjaga postur, dan mengatur suhu tubuh. Yang ketiga yaitu ada sendi atau artikulasi, menghubungkan tulang-tulang dan memungkinkan gerakan. Yang keempat yaitu ada ligamen, menghubungkan tulang dengan tulang lainnya. Yang kelima yaitu ada tendon, yaitu menghubungkan otot dengan tulang. Fungsi sistem muskuloskeletal yang pertama yaitu ada dukungan atau struktur, yang kedua perlindungan organ, yang ketiga gerakan, yang keempat produksi sel darah, yang kelima menyimpan mineral, yang keenam memelihara suhu tubuh. Selanjutnya ada sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem terbesar dan terluar pada tubuh manusia, contohnya kulit dan rambut, berperan dalam mengatur suhu tubuh, penghasil vitamin D, dan organ sensorik. Fungsi sistem integumen yaitu yang pertama ada perlindungan. Perlindungan di sini yaitu melindungi tubuh dari faktor luar seperti sinar UV, bakteri, virus, dan kerusakan fisik. Yang kedua yaitu ada regulasi tubuh, yaitu mengatur suhu tubuh melalui pengeluaran keringat. Yang ketiga yaitu ada ekresi. Ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh.
yaitu bisa melalui pengeluaran urin atau keringat. Selanjutnya gangguan sistem integumen. Yang pertama yaitu ada eksim atau peradangan kulit. Yang kedua ada sponasis atau merah. Adalah kondisi di mana tulang rawan atau kartilago pada sendi mengalami peradangan dan kerusakan. Yang ketiga yaitu ada jerawat. Selanjutnya ada cara merawat sistem integumen. Yang pertama itu membersihkan kuku, bisa menggunakan air hangat atau memotong kuku dan melindungi kuku dari kotoran. Yang ketiga itu ada menjaga kelembapan kulit. Yang keempat yaitu mengkonsumsi buah-buahan untuk menjaga kelembapan kulit. Selanjutnya ada sistem respirasi. Respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Gangguan kesehatan yang dapat menghambat sistem respirasi. Yang pertama yaitu ada flu. Infeksi flu influenza. Yang kedua itu ada radang tenggorokan, disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Yang ketiga yaitu ada laringitis, peradangan yang terjadi pada pita suara. Yang keempat ada asma, yaitu penyempitan pada saluran pernapasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah sistem organ yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah, yaitu mengandung karbon dioksida masuk ke dalam jantung melalui vena. Selanjutnya ada komponen utama pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu ada jantung, yaitu organ pompa yang memompa darah. Yang kedua yaitu ada pembuluh darah, yaitu ada arteri, vena, kapiler. Yang ketiga yaitu ada darah, cairan mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat sisa. Yang keempat itu ada katup jantung, yaitu mengatur aliran darah. Selanjutnya saya akan membahas dari kelompok 8 sampai kelompok 10 yang materinya saluran pencernaan, sistem perkemihan, dan sistem ilmu hematologi. Saluran pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ dalam tubuh yang bekerja lama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya proses pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu ada pencernaan secara mekanisme. Proses pencernaan secara mekanisme terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengunyah atau mastikasi. Gigi menghancurkan makanan menjadi partikel-partikel kecil. Yang kedua yaitu ada penghancuran oleh lidah. Lidah menghancurkan makanan dengan air liur. Yang ketiga yaitu ada menelan. Makanan turun ke kerongkongan melalui kontraksi otot. Yang keempat yaitu ada penghancuran oleh lambung. Lambung menghancurkan makanan dengan kontraksi otot. Yang kelima yaitu ada pengaduan usus halus. Usus halus mengaduk makanan dengan enzim. Yang kedua yaitu ada proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pencernaan karbohidrat, yaitu amilase mengubah karbohidrat menjadi gula atau dekstrin dan maltosa. Yang kedua yaitu ada pencernaan protein. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, kemudian tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu ada pencernaan lemak. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat itu ada pencernaan nukleotida, yaitu nuklease mengubah nukleotida menjadi nukleosida. Selanjutnya gangguan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu ada diare. Yang kedua sembelit. Yang ketiga yaitu ada esofaginitis. Esofaginitis adalah peradangan pada lapisan dalam kerongkongan. Gejalanya yaitu nyeri saat menelan, nyeri dada atau perut atas, mual dan muntah. Yang keempat yaitu ada GERD. GERD adalah kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan dan menyebabkan peradangan, iritasi, dan kerusakan. Yang kelima yaitu ada tukak lambung. Tukak lambung adalah luka terbuka pada lapisan lambung yang menyebabkan peradangan dan kerusakan.
Tukak lambung terjadi karena keseimbangan antara asam lambung dan lendir pelindung terganggu. Yang kelima yaitu ada inflamasi atau peradangan adalah respon tubuh terhadap cedera, infeksi, atau kerusakan. Gejala dari inflamasi yaitu kemerahan, pembekakan, panas, nyeri. Selanjutnya sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Fungsi sistem perkemihan yang pertama yaitu ada menyaring darah, yang kedua memisahkan racun, yang ketiga itu ada mengeluarkan dan menyimpan urin, dan mengatur keseimbangan elektrolit, garam dan mineral, mengatur pH darah, menghasilkan urin. Gangguan sistem perkemihan yaitu yang pertama ada batu ginjal, infeksi saluran kemih, gagal ginjal, diabetes, dan hipertensi. Selanjutnya yaitu ada urin. Urin adalah sistem metabolisme yang menghasilkan proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Yang kedua yaitu ada ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu ada reabsorpsi, yaitu penyaringan kembali. Urin masuk ke tubulus dan terjadi penyerapan kembali yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Yang keempat yaitu ada argumentasi. Argumentasi adalah pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Selanjutnya ada sistem ilmu hematologi. Sistem imun adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme. Fungsi imun yang pertama yaitu sumsum tulang, yaitu tempat sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Yang kedua yaitu ada timus, yaitu memproduksi atau memasang infusit yang kemudian bergerak ke jaringan yang lain. Yang ketiga yaitu ada getah bening, berbentuk kacang kecil terbaring di sepanjang perjalanan limfatik. Yang keempat yaitu ada modus limfatikus, yaitu perlindungan limfosit dalam jumlah banyak yang berperan melawan makroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Yang kelima yaitu ada tonsil. Tonsil adalah segumpalan besar terletak di rongga mulut dan nasofaring. Yang keenam yaitu ada limpa, yaitu mendeteksi dan merespon benda asing dalam tubuh.